Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Bintari, NIM 2019-51018, kelas F. Nomor 1, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik yaitu kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika, sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nomor 2, probabilitas adalah angka yang menunjukkan suatu peluang kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian yang nilainya di antara 0 dan 1. Nomor 3, contoh dari populasi, sampel, dan variabel. Contoh dari populasi yaitu semua mahasiswa Fakultas Sastra. Dan contoh dari sampel adalah mahasiswa jurusan Bahasa Inggris. Contoh dari variabelnya yaitu motivasi mahasiswa tingkat kecerdasan. Nomor 4, contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang variabel diskrit, contohnya yaitu buah yang terdapat di dalam keranjang ada 60 buah. Bilangan variabel diskrit berupa bilangan bulat, yaitu tidak berupa pecahan, sedangkan variabel kontinu yaitu variabel kontinu mempunyai sifat pecahan, contohnya tinggi badan seseorang 160,8 cm. Cara mencari nilai mean, median, dan modus. Pertama-tama, kita tentukan dulu nilai dari X, Fx, mutlak X min rata-rata, frekuensi dikali nilai mutlak dari X min rata-rata, X min rata-rata dikuadrat, frekuensi dikali nilai mutlak X min rata-rata dikuadrat. Setelah kita mencari data-data tersebut, lalu kita mencari nilai dari mean atau rata-rata. Rumusnya sigma Fx dibagi sigma frekuensi sama dengan 3695 dibagi 50, maka hasilnya 73,9. Setelah itu kita mencari dari nilai median. Median rumusnya ME sama dengan LO ditambah C dalam kurung N per 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum data yang diambil dan frekuensi data yang kita ambil. Kita mencari kelas intervalnya terlebih dahulu dengan cara 50 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 51 dibagi 2 yaitu 25,5. Terletak pada 73 sampai 79 ini ya. Jadinya LO-nya itu 72,5 dari 73 dikurangi 0,5. Frekuensi data yang kita ambil ada 10. Frekuensi data sebelum data yang kita ambil itu jumlahnya ada 23. C-nya atau interval itu ada 7. Lalu kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus median. Lalu kita hitung, maka akan mendapatkan hasil 73,9. Setelah itu kita mencari nilai modus. Modus rumusnya MO sama dengan LO ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Modus, kita ambil data yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 17 ini. Berarti terdapat di data 59 sampai 65. Jadinya LO dari modus yaitu 58,5. Intervalnya 7, B1-nya kita dapat dari frekuensi data yang kita ambil dikurangi frekuensi atasnya. 17 dikurangi 2 berarti 15. B2-nya kita ambil dari frekuensi yang kita ambil dikurangi frekuensi data di bawahnya. 17 dikurangi 3 hasilnya 14. Lalu kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus. Maka dihitung
akan ketemu hasilnya 62,12. Dan selanjutnya kita mencari nilai kuartil 2. Nilai kuartil 2 itu sama dengan nilai median. Caranya mencari nilai kuartil 2 yaitu kita dulu cari kelas intervalnya 2 dikali 50 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya 25,5. Terletak pada data 73 sampai 79. LO-nya berarti 72,5, C atau intervalnya sama dengan 7. Jumlah frekuensi sebelum data yang diambil ada 23, frekuensi data yang diambil ada 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil 2, yaitu LO sama ditambah C dalam kurung 2 dikali N dibagi 4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum data yang diambil dibagi frekuensi data yang diambil. Dihitung maka akan mendapatkan hasil 73,9. Setelah ini kita mencari nilai desil 8 atau D8. Kita cari dulu kelas intervalnya dengan cara 8 dikali dalam kurung 50 ditambah 1 dibagi 10 karena desil sama dengan 40,8 terletak pada data 87 sampai 93. Nilai bawahnya atau LO 86,5. C atau intervalnya 7. Frekuensi sebelum data ada 40 dan frekuensi data yang diambil 5. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita cari tadi ke dalam rumus desil 8. Rumusnya LO ditambah C dalam kurung 8 dikali 50 dibagi 10 dikurangi jumlah frekuensi data yang sebelumnya kita ambil dibagi frekuensi data yang kita ambil. Setelah dimasukkan angkanya, kita hitung akan menemukan 86,5. Setelah desil 8, kita mencari persentil 40 atau P40. Kita cari kelas intervalnya. Dengan cara 40 dikali 50 ditambah 1 dibagi 100. Sama dengan 20,4 terletak pada data 66 sampai 72. Berarti kelas bawahnya itu 66 dikurangi 0,5 maka 65,5. Interval atau C itu 7, frekuensi F besar atau jumlah frekuensi sebelum data yang diambil ada 20, frekuensi data yang kita ambil ada 3, lalu kita masukkan ke rumus persentil 40 yaitu LO ditambah C dalam kurung 40 dikali N atau banyak frekuensi per 100 dikurangi jumlah frekuensi sebelum data yang kita pakai dibagi frekuensi data yang kita pakai. Kita masukkan angka-angkanya lalu kita hitung akan mendapatkan nilai 65,5. Setelah itu kita mencari rank atau R dengan cara nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Kita lihat di tabel yang telah kita buat tadi. Nilai tengah tertingginya itu 97 dan nilai tengah kelas terendahnya itu 48. Lalu dikurangkan akan mendapatkan nilai 49. Setelah itu mencari simpangan rata-rata atau SR. Rumusnya sigma F dikali nilai mutlak dari X atau nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi banyak frekuensi, yaitu 561,4 dibagi 50 hasilnya 11,228. Setelah mencari simpangan rata-rata atau SR, kita mencari variasi atau S kuadrat. Rumusnya sigma frekuensi dikali nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan dibagi N atau banyak frekuensi data dikurangi 1. Maka
8.452,2 dibagi dalam kurung 50 dikurangi 1. Kita hitung maka hasilnya 172,5. Yang terakhir, kita mencari nilai standar deviasi atau S. Rumusnya akar dari variasi atau S kuadrat. Maka akar dari 172,5 hasilnya 13,13. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.